Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Farah Kamelia selaku dosen mata kuliah psikologi umum dan tak lupa teman-teman yang senantiasa berbahagia. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang belajar dan conditioning. Yang pertama yaitu tentang belajar. Pengertian belajar yaitu menurut para ilmuwan itu ada beberapa yang mengatakan belajar itu learning is a process of progressive behavior adaptation, yang artinya belajar itu adalah suatu proses adaptasi secara progresif. Jadi belajar adalah suatu hal yang bersifat progresif dan mempunyai tendensi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya atau lebih sempurna. Ada yang menurut Morgan dan kawan-kawannya mengemukakan mengenai belajar yaitu learning can be defined as any relatively permanent change in behavior which occurs as a result practice apparent. Jadi belajar adalah perubahan perilaku atau performa itu relatif permanen. Jadi bisa disimpulkan belajar adalah suatu proses di mana melahirkan adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan perilaku itu dalam bentuk aktual maupun potensial. Seperti itu, kalau kita belajar asalnya kan tidak tahu apa-apa, sedikit demi sedikit itu jadi kita tahu. Misalnya kita tidak tahu huruf, nanti kita belajar mulai huruf A, B, C, nanti lama-kelamaan akan menjadi tahu. Selanjutnya yaitu belajar sebagai suatu proses. Belajar adalah suatu proses prosesnya sendiri tidak menampak, yang tampak adalah hasil prosesnya. Prosesnya itu meliputi masukan, proses, dan juga hasil. Kan tadi itu belajar ABC tadi kan, itu berarti masukan. Prosesnya itu setiap hari kita belajar per huruf, terus setelah itu ada hasilnya, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi belajar merupakan suatu yang terjadi di dalam diri individu yang disebabkan karena latihan atau pengalaman, dan hal ini menimbulkan perubahan dalam perilaku. Selanjutnya, belajar sebagai suatu sistem. Di antaranya yaitu kalau belajar menjadi suatu sistem, pertama jenis masukan, yaitu masukan mentah, masukan instrumen, dan masukan lingkungan. Apabila ketiganya itu ada salah satu faktor yang terganggu, maka dalam proses pembelajaran juga akan terganggu. Apa sih masukan mentah itu? Masukan mentah yaitu individu atau organisme yang akan belajar. Contohnya itu mahasiswa atau seorang murid yang akan belajar. Yang kedua, masukan instrumental, yaitu masukan yang berkaitan dengan alat-alat instrumen yang digunakan dalam proses belajar, seperti proses belajar di dalam kelas, di dalam rumah, atau sebagainya. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan, yang artinya semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya conditioning yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Nurul Muharramah, kepadanya dipersilakan. Baiklah, teori berikutnya yaitu teori conditioning. Para ahli dalam aliran memusatkan perhatian pada proses pembelajaran yang paling mendasar yang disebut conditioning, yang menitik beratkan pada hubungan antara stimulus dalam lingkungan dengan respon. Teori pembelajaran yang dikemas secara konsep yang praktis sehingga lebih memahami akan maksud istilah yang ada, yaitu teori conditioning. Ciri khas pembelajaran ini adalah bahwa stimulus berkondisi menghasilkan respon setelah pengalaman yang dihasilkan oleh stimulus tidak terkondisi sebelumnya. Teori conditioning ada dua. Yang pertama teori conditioning klasik dan teori conditioning operan. Yang pertama teori conditioning klasik. Pertama kali dipelajari oleh seorang ahli filosofi fisiologi Rusia bernama Ivan Pavlov. Dalam pembelajaran ini, sebuah stimulus yang semula netral dipasangkan dengan sebuah stimulus yang tidak terkondisi yang menghasilkan respon tidak terkondisi. Stimulus netral ini kemudian mampu menghasilkan respon yang sama dan disebut sebagai stimulus terkondisikan. Yang kedua ialah conditioning operan. Dalam conditioning operan, menguat atau melemahnya perilaku tergantung pada konsekuensi yang mengikutinya. Sebagai contohnya, dalam penggunaan teori conditioning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Getesan, guru PAI
menerapkan dalam materi iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dalam materi ini, guru memberikan stimulus melalui kebiasaan dengan membaca Asmaul Husna setiap pagi sebelum jam pembelajaran. Dengan demikian, apabila anak didik terbiasa mendengar, melafalkan, maka mereka akan cepat menghafal. Selanjutnya, di dalam pembelajaran materi tersebut, guru akan lebih mudah mengenalkan Asmaul Husna ke peserta didik dengan mudah. Tahapan selanjutnya adalah mengulang hafalan materi tersebut secara berkelompok dengan arti dan pengertian yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Tiap kelompok terdiri dari 5 siswa yang masing-masing mempunyai tugas menghafal. Satu siswa mempunyai tugas menghafal 3 Asmaul Husna dan siap dipresentasikan di depan kelas. Ketika awal dilakukan dalam pembelajaran, kendalanya adalah siswa kesulitan menyampaikan arti dan penjelasan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena proses pengulangan yang dilakukan oleh beberapa siswa, akhirnya tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Kalau belajar itu kan suatu proses yang ada dalam individu yang awalnya itu tidak tahu apa-apa, terus adanya perubahan perilaku. Terus kalau conditioning itu memusatkan perhatian dalam proses pembelajaran. Jadi antara belajar dan conditioning itu saling berkaitan, saling berhubungan. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.